Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nafalinda dengan NIM C1C0194096 dari Prodi Akuntansi Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran yang berjudul Aset Tetap Lanjutan atau dengan judul kecilnya yaitu Properti Investasi. Langsung saja yaitu pengertiannya. Menurut PSAK nomor 13 revisi pada tahun 2007, properti investasi adalah properti atau tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-keduanya yang dikuasai oleh pemilik atau lessor yang penyewaan melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai kedua-keduanya dan tidak untuk yang pertama digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif. Yang kedua ada tujuan dalam kegiatan usaha sehari-hari. Selanjutnya yaitu ada beberapa contoh dari properti investasi. Yang pertama, tanah yang dikuasai dalam jangka panjang untuk kenaikan nilai dan bukan untuk dijual jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-hari. Yang kedua ada tanah yang dikuasai saat untuk yang penggunaannya di masa depan belum ditentukan. Yang ketiga ada bangunan yang dimiliki oleh entitas atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi. Yang keempat ada bangunan yang belum terpakai tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi. Selanjutnya yaitu pengakuan. Biaya perolehan properti investasi harus diakui sebagai aset jika dan hanya yang pertama, besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas. Yang kedua, jika biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Selanjutnya yaitu pengukuran awal. Pada saat pengukuran awal, properti investasi yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset harus diukur sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan tersebut meliputi harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung tersebut misalnya biaya jasa hukum, pajak penjualan, dan biaya transaksi lainnya. Jika aset yang diperoleh tersebut tidak dapat diukur dengan nilai wajar, maka biaya perolehan properti investasi diukur dengan jumlah tercatat dari aset yang diserahkan. Selanjutnya yaitu pengakuan setelah perolehan. Entitas harus memiliki modal atau nilai wajar atau modal pembiaya sebagai kebijakan akuntansi untuk pengukuran setelah perolehan. Modal yang dipilih pada seluruh properti investasinya. Selanjutnya yaitu model biaya. Perlakuan akuntansi setelah perolehan dengan menggunakan metode model biaya sama seperti model biaya di aset tetap yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya, yaitu dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Pengaturan untuk perhitungan penyusutan juga sama dengan aset tetap. Selanjutnya yaitu ada model nilai wajar. Berbeda dengan model revaluasi, model nilai wajar dalam properti investasi harus diterapkan untuk seluruh properti investasi, bukan hanya untuk di kelompokan tertentu saja. Perbedaan lainnya dengan model revaluasi adalah selisih yang timbul dari penyesuaian ke nilai wajar langsung diakui dalam laporan laba rugi komprehensif dan tidak dilakukan perhitungan penyusutan apabila entitas memilih menggunakan model nilai wajar. Selanjutnya yaitu penghentian pengakuan. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual atau disewakan secara sewa pembiayaan. Selanjutnya yaitu dengan transfer. Transfer ke atau dari properti investasi dilakukan
jika dan hanya jika terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan sebagai berikut. Yang pertama, dimulainya penggunaan oleh pemilik, maka perlu ditransfer dari properti investasi menjadi properti yang digunakan sendiri. Yang kedua, ada dimulainya pengembangan untuk dijual. Dalam hal ini terjadi perubahan dari properti investasi menjadi persediaan. Yang ketiga, yaitu berakhirnya pemakaian oleh pemilik dan aset tersebut digunakan untuk tujuan rental atau kenaikan nilai atau keduanya. Pada perubahan ini menyebabkan transfer dari properti yang digunakan sendiri menjadi properti investasi. Yang keempat, dimulainya sewa operasi ke pihak lain dari sebelumnya digunakan untuk dijual, maka ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi. Yang kelima, berakhirnya pembangunan atau pengembangan dan akan digunakan properti investasi. Untuk kasus ini, ditransfer dari properti yang sedang dibangun atau dikembangkan atau dicakup di PSAK pada nomor 16 menjadi properti investasi. Selanjutnya yaitu dalam penyajian. Properti investasi disajikan sebagai bagian dari aset tidak lancar di dalam laporan keuangan. Kita tarik kesimpulan dari materi sebelumnya, yaitu menurut PSAK 13 pada tahun revisi 2007, properti investasi adalah properti atau tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau keduanya yang dikuasai oleh pemilik atau lessor penyewaan melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai kedua-keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk dijual administratif atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat beberapa perbedaan antara aset tetap dan properti investasi, yaitu properti investasi harus berbentuk properti, yaitu tanah atau bangunan, atau bagian dari suatu bangunan atau keduanya, dan digunakan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilainya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.